Iya. Terus manfaatnya Bu, ketika kita sering sowan ke punden-punden leluhur gitu ya, itu kira-kira menurut panjenengan yang jenengan rasakan di dalam kehidupan sehari-hari itu, sebelum sama sesudah sering mengunjungi punden-punden leluhur, atur pasumsum ya, dan lain sebagainya itu apa? Ya leluhur itu kan orang yang sudah berjasa atas kehidupan kita. Kita ada karena beliau. Kita menjadi sekarang mungkin karena doa-doa beliau. Jadi memang wajib kita menghormati leluhur. Gak mungkin kita seperti sekarang ini karena ya memang benar karena kerja keras kita. Tapi kan bisa jadi itu karena doa-doa mereka terdahulu supaya anak keturunan saya nantinya bisa hidup makmur, bisa seperti sekarang ini kan karena beliau juga. Jadi wajib. Jadi panjenengan sowan ke punden-punden ke makam leluhur itu sebenarnya hanya sebagai wujud rasa cinta dan rasa terima hormat, kasih terima kasih, syukur gitu ya. Jadi tidak ada kemudian kelebihan khusus gitu enggak ya? Tetap kita mintanya sama Gusti. Oke. Jadi menarik ini yang kita bahas ini, banyak pengalaman baru. Kalau soal meditasi, Budi Rahayu, kira-kira manfaat dalam kehidupan sehari-hari orang yang rutin meditasi sama enggak itu apa yang jenengan rasakan gitu? Ya, meditasi penting. Bangun tidur saya itu meditasi, wujud syukur pada yang Maha Kuasa. Ya, kita tenang. Kita apapun kalau nggak tenang itu ya, gimana ya Mas ya? Setiap hari itu meditasi itu nggak waktu tenang aja. Kadang saya ruwame itu malah saya meditasi. Saya bukan minta petunjuk, minta ketenangan hidup. Kayak seperti mau jualan, mau keluar, itu meditasi dulu supaya kita itu dilindungi leluhur, alam semesta itu melindungi dari mara bahaya. Karena sekarang itu alam mulai nggak bersahabat Mas. Ini kira-kira tanggal berapa ini kok ada bisikan-bisikan ini, tanggal 9 ini ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Januari. Desember. 9 Desember. Oh iya, sekarang Desember ya. Banyak ini. Banyak teman-teman ini yang tanggal 9 Desember ya, mudah-mudahan. Kalau kita bersahabat dengan alam, mudah-mudahan alam juga melindungi kita. Jadi tidak hanya Budi Rahayu saja, tapi banyak teman-teman yang mendapatkan dawuh barangkali atau wisik atau apa gitu. Tanggal 9 disuruh hati-hati gitu ya, intinya ya. Ya, nggak tertentu tanggal 9 ya, kita setiap hari harus hati-hati. Tetap bersahabat dengan alam. Bangun tidur ya tetap berdoa, meditasi supaya apapun yang kita lakukan hari ini berkah, selalu dalam lindungan. Punten Bu, bahayanya apa kalau kita tidak bersahabat dengan alam kira-kira? Bahayanya apa? Ya bahaya kalau kita nggak bersahabat dengan alam. Kalau kita nggak bersahabat dengan Anda aja, mungkin saya jenengan kesini ya nggak saya ini. Makanya bersahabat dulu dengan alam ini. Wujudnya apa Bu? Wujud persahabatan kita dengan alam yang konkret apa? Sehingga kita itu, wong iki ternyata ono gunane gitu. Ada gunanya buat alam gitu. Parameternya apa? Ciri-cirinya apa? Orang yang berguna buat alam, bersahabat dengan alam, sama orang yang nggak ada gunanya bagi alam gitu, nggak bersahabat sama alam, itu ciri-cirinya bagaimana? Ya rata-rata orang, kalau ini saya tahu itu air itu ya. Kalau kita kan udah disuruh buang sampah di tempatnya itu ya. Orang buangnya itu sembarangan. Ini kebetulan kan rumah saya dekat laut, belakangnya itu laut. Orang disuruh buang ke tempat sampah, buangnya itu di laut. Akhirnya lautnya besar itu. Malah ya ini nggak bisa airnya nggak bisa lancar jalan, malah ke rumahnya. Itu kan udah dikasih tahu. Sementara orangnya protes lah. Saman kan udah dikasih tahu, laut itu nggak bisa dibuang tanpa tempat sembarangan. Saman udah dikasih tahu, tapi Saman ngeyel. Lah kalau Saman nggak bersahabat ya ini hasilnya, ya kayak gitu. Tapi kan sekarang banyak tuh orang yang percaya membesar-besarkan leluhurnya itu justru dituduh sebagai musyrik lah. Bagaimana menghadapi justifikasi seperti itu Bu? Ya.
Gimana ya? Kok membesar-besarkan leluhur gimana? Kita memuji-muji leluhur, tapi dikira Tuhan kita itu leluhur, gitu. Bukan itu, ya, Bu ya? Ya, itu agak Pemahaman yang keliru ya. Itu banyak yang keliru. Bukannya kita itu menuhankan leluhur, bukan. Ya leluhur itu memang orang yang sudah berjasa pada kita. Tanpa mereka kita nggak ada ya? Iya, soalnya ya kita sekarang ini ada karena mereka. Iya, iya. Bukan itu perlu soalnya sekarang kan Mas kebanyakan kayak ada kita mau ke kuburan kan nggak boleh, itu musyrik kan nggak boleh. Padahal ya kita ke sana itu kan rumahnya, kita tuh sowan. Orang tua itu kalau sudah meninggal itu kayak leluhur itu mintanya apa? Terus kita cuma minta sowan, disowani. Kayak kalau orang tua kalau nggak disowani anak itu gimana? Iya, kangen Bu. Iya ya kayak organnya anakku. Bukan kita itu berdoa minta sesuatu ke makam atau kemudian bukan. Kita tetap minta petunjuk, minta apapun itu sama yang Maha Kuasa. Nah, terkait dengan potensi misalnya, potensi mara bahaya dari alam gitu ya. Nggak tahu kapan saja kan bisa terjadi ya. Kemarin jadi Cianjur, terus di beberapa tempat yang lain juga ada gitu kan. Ini konkret, langkah konkret supaya kita terhindar. Kalau orang Jawa itu apa? Misal gini, misal selamatan atau misalnya tanam pohon ilalang di depan rumah atau bagaimana kalau versinya panjenengan itu supaya kita selamat, tidak pernah ada mara bahaya yang menimpa kita dan keluarga gitu. Ya itu tetap berdoa. Ya itu bisa dilakukan, bisa enggak. Kalau kayak selamatan itu kalau terhindar dari mara bahaya sebelumnya ya itu tadi ucapan adalah doa itu yaitu kita tetap berdoa. Yeah. Berdoa itu nggak perlu yang ruwet atau yang kata-kata panjang. Kita berdoa menurut bahasa simpel kita aja, gitu, pasti diterima karena yang Maha Kuasa itu Maha Tahu, Maha segalanya. Berdoanya juga nggak perlu keluar negeri kemana gitu, nggak perlu ya? Enggak, bahasanya juga bahasa simpel, bahasa Jawa, bahasa kalau bisa dibuat ya sesimpel mungkin Mas, nggak perlu ngapalin itu, nggak perlu, bahasa sendiri yang Maha Kuasa itu udah paham. Nggak perlu ke tempat-tempat suci lainnya juga nggak perlu ya? Semua tempat suci itu gimana? Semua tempat itu suci. Semua tanah suci juga? Iya. Semua tanah suci. Jadi cukup di mana Anda berada, berdoa penuh dengan penghayatan, ya kan? Menggabungkan lisan, pikiran, pasrah. pasrah. Yang penting pasrah. Setelah berdoa pasrah gitu ya. Pasrah, monggo kerso. Siap. Kemudian apalagi Mas Ali ada yang mau ditanyakan? Monggo Mas sambil diminum. Nyantai-nyantai Mas. Nyantai monggo. Bikin satu pertanyaan Mas. Apa? Kecil dari harus permisi wajib gitu ya? Wajib. Kalau di tempat-tempat. Iya, iya. Nyun sewu atau gimana Bu waktu itu? Iya. Nun sewu, kula nderek langkung, lah niku. Soalnya kita nggak tahu, pernah itu aja kejadian itu apa? Itunya itu malah keluar apa itu? Itu malah keluar darah itu pernah. Iya. Terus itu pernah saya lihat itu. Ini jenengan pernah ada orang itu tapi masih anak kecil. Ini sampean kenapa ini? Paman habis pipis di mana? Saya dikasih tahu sama ini. Sama apa? Ini teman saya, sahabat saya. Ini itu habis kencing itu Bu. Itu habis kencing Bu di situ. Ayo kamu balik ke situ. Minta maaf atau nabur bunga. Mohon maaf gitu ya Bu caranya. Atau ya? kalau kayak gitu ya macam-macam ya. Ini tergantung teman saya bilangnya apa. Kalau bilang itu suruh apa nabur bunga. Kalau Makanya minta maaf aja nggak apa-apa ya? Kalau cuma minta maaf. ya nggak apa-apa bisa. Tapi yang jelas harus permisi ya Bu ya. Iya, dari langkung kalau bahasa Jawa. Bu, kalau pengalaman anak kecil yang nangis itu setahu panjenengan kan sering dipanggil orang untuk ngobatin anak-anak kecil yang nangis, gak meneng-meneng gitu. Itu gimana treatmentnya yang dilakukan apa? Terus spontan langsung berhenti atau gimana? Enggak, ya di ini pakai air. Saya itu pakai media air. Media air ya? Iya, air itu. Air biasa, air di gelas bisa, air di aqua. Kalau anaknya memang nangisnya terus-terusan itu ya, kan bisa diminumkan besok apa diusapkan ke muka. Ya, yang doanya ini smoke ya, doa sendiri, doa apa aja bisa. Ya itu kan tadi kan kita sudah apa membaiat, mensabdo ucapan itu. Ya nanti diminumkan anaknya udah pasti sembuh. Berarti bisa saya tarik sebuah konklusi gini Bu.
misal ibu ini sebagai orang tua gitu ya, terus kemudian memberikan sabda-sabda kepada air gitu. Iya. Mudah-mudahan anakku nanti diberikan masa depan yang terbaik, ya kan. Jadi orang yang berkelimpahan ilmu dan berkelimpahan harta. Itu kalau misalnya sang ibu ini sudah taruh itu mantra-mantra doa kemudian ditiupkan ke dalam minuman dan sering diminumkan kepada anaknya, bisa jadi akan jadi kenyataan. Yakin nggak? Yakin. Yakin ya? Yakin. Semua ibu? Yakin. Meskipun ibu itu profesinya sebagai seorang pelacur sekaligus? Yakin. Sama? Yakin, saya yakin. Apapun, siapapun, apalagi itu ibu kandung yang melahirkan, pasti. Meskipun ibunya itu penjahat sekalipun, maling sekalipun, ucapan itu adalah doa. Pun demikian juga dengan bapaknya, sama saja? Iya, sama ya. Sama bapaknya sama juga. Ya. Jadi dengan informasi itu, Bu, paling enggak orang tuh sekarang percaya kepada dirinya sendiri. Iya, perlu percaya pada diri sendiri. Panting cari orang pinter gitu loh maksudnya, Bu ya. Orang pinter itu ada karena kita itu menganggap diri kita itu bodoh. Semua orang itu pintar. Kalau percaya kita itu pintar, iya pintar. Iya. Orang pintar. Keren. Iya. Maksud saya begitu, Bu. Jadi paling enggak dengan orang itu ketika dia sudah paham dengan potensi besar yang ada di dalam dirinya, dikasih otak sama Tuhan, dikasih pikiran, ya kan, dikasih perasaan, hati. Kalau itu daya gunakan kan, sudahlah, nggak perlu minta tolong ke sana kemari gitu. Nggak perlu. Kita percaya diri aja. Saya kan keliling kemana-mana dalam rangka itu sebenarnya, Bu. Tapi orang nggak sadar-sadar. Iya. Iya, orang pintar itu ada karena kita menganggap diri kita bodoh. Jadi orang pintar itu ada karena kita menganggap diri kita bodoh ya. Menarik ini. Ini quote menarik dari Budi Rahayu. Teman-teman sudah jelas ya bahwa orang pintar itu ada karena kita menganggap diri kita bodoh. Mudah-mudahan kita semua kembali ke jalan yang benar. Tidak ada bedanya ya, Bu ya, kita dengan orang-orang yang dilabeli orang pintar itu sebenarnya ya. Sama aja. Tinggal kita mengasah. Bertahap ya, Bu ya, pelan-pelan gitu. Mungkin itu Budi Rahayu ngobrol kita pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi pesannya Budi terkait dengan apa cuaca sekarang yang kayak begini itu apa pesan terakhirnya apa? Iya. Pesan terakhir, mari kita bersahabat dengan alam, menghormati leluhur kita, mencintai alam semesta dan alam